Kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terobsesi sama cewek teman kerjanya. Dari dia makan, minum, kerja, sampai dia mandi pun pikirannya selalu aja tertuju sama si cewek itu. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Cerita dimulai dari seorang cewek yang benol banget nih guys, keluar dari apartemennya. Sebut aja namanya Yuen. Terlihat banget ya guys kalau dia itu mau olahraga dan lari pagi. Di saat yang bersamaan keluar juga nih seorang anak muda keluar dari apartemen yang sama. Sebut aja nama dia adalah si Kupret. Kelihatan banget kalau dia lagi bangun tidur. Saat si Kupret beli minuman di swalayan, gak sengaja berpapasan sama si Yuen. Karena dia ngerasa belum mandi dan masih kumel, si Kupret nutupin mukanya karena malu sama si Yuen. Saat si Kupret balik ke apartemennya buat mandi, gak tahu kenapa pikirannya malah ngebayangin si Yuen. Singkat cerita, si Kupret udah di tempat kerjanya. Dia bekerja di perusahaan yang memproduksi pakaian dalam. Lagi asik ngobrol sama atasannya, tiba-tiba si Yuen masuk. Ternyata si Kupret sama si Yuen ini kerja di tempat yang sama. Ketika si Kupret lagi ngecek-ngecek barang produksi, si Kupret ngeliat ada kotoran di patung tepat di bagian itunya. Tanpa pikir panjang, si Kupret langsung ngebersihin tapi pakai jarinya sendiri. Hal ini ngebuat si Yuen dan atasannya ngerasa heran sama kelakuannya si Kupret. Nggak lama kemudian mereka pun rapat, membahas pameran yang akan dilakukan oleh perusahaan tempat si Kupret kerja. Di tengah-tengah rapat, si Kupret ngerasa nggak tenang, karena ngerasa jarinya yang sakit ya karena habis itu tadi. Terus si Kupret minta izin sama atasannya buat pamit sebentar ke apotik beli obat buat jarinya. Ketika Kupret mau keluar, tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk seorang cewek, teman si Kupret yang mau ikut rapat juga. Begitu si Kupret dapat obat, dia nyempetin duduk dulu buat ngobatin jarinya. Tapi tiba-tiba si Kupret ngedenger suara yang berasal dari semak sebelahnya. Diceklah sama dia. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kotak yang terlihat diambil dan dibukalah kotak itu sama si Kupret. Ternyata di dalam kotak itu ada sebuah gelang dan ada juga sebuah tulisan yang mengatakan kalau gelang itu bisa jadi pengasihan bagi siapa saja yang memakainya. Dengan rasa percaya nggak percaya, tapi si Kupret terdorong buat pakai gelang itu. Singkat cerita, terlihat cewek teman si Kupret mau pulang kerja. Tapi di tengah-tengah perjalanan, si cewek itu dibuntuti sama dua orang cowok yang mau ngerampok si cewek itu. Untunglah ada si Kupret yang lihat kejadian itu. Berani nggak berani, si Kupret modal nekat bergegas nolongin temennya itu. 뭐야? 아는 놈 피해냐? 넌 빠져 이씨. Si Kupret pun dengan gak sengaja akhirnya bisa ngalahin dua perampok itu. Tanpa lama-lama, inilah bentuk terima kasih yang Kupret dapat. Nggak cukup sampai di situ aja nih, si Kupret pun diajak ke rumah si cewek dan memberikan tubuhnya buat digenjot sama si Kupret. Buset dah, enak bener si Kupret jadi aktor. Setelah mereka kelar bergenjot ria, si cewek tiba-tiba heran dan nangis begitu dia tahu kalau dia udah ditelanjangin sama si Kupret. Si Kupret pun ikut bingung dan dipakailah gelang itu.
Setelah gelang itu dipakai, si cewek yang tadinya nangis langsung cengar-cengir lagi guys. Sesampainya di rumah, si Kupret mulai merasa kalau tulisan yang ada di kotak gelang itu memang terbukti. Di malam harinya saat si Kupret pulang kerja, dia sengaja nungguin Yuen pulang di depan apartemennya. Karena si Kupret ingin menyampaikan sesuatu, Yuen pun mengajak si Kupret buat main ke kamar apartemennya, biar bisa ngobrol santai sambil minum kopi. Sesampainya di dalam, mereka pun saling berbincang. Gak lama mereka ngobrol, si Kupret ngeluarin cincin yang emang berniat buat nembak si Yuen. Tapi 죄송해요. 저에겐 이번 경쟁 PT가 jawaban si Yuen bukan jawaban yang diharapkan sama si Kupret. Si Yuen nolak si Kupret dengan alasan terlalu mendadak dan pengen saling kenal dulu. Dan akhirnya si Kupret pun pulang, ya tentu aja dengan rasa gak enak hati. Keesokan harinya di taman dekat kantor, si Kupret kepengen nyoba ajiannya itu sama si Yuen. Tapi begitu si Kupret pengen ngedatengin si Yuen, ternyata si Yuen lagi sama laki-laki lain. Dimana laki-laki itu juga teman sekantornya si Kupret. Tentu aja ini bikin si Kupret tambah gak enak hati lagi. Akhirnya si Kupret mencoba berusaha nyingkirin si laki-laki itu guys, dengan cara nelpon si laki-laki itu pakai private number dan menyamarkan suaranya. Si Kupret bilang sama si laki-laki itu kalau mobilnya yang ada di parkiran udah ketabrak sama mobil lain. Si laki-laki itu pun langsung pergi buat ngecek mobilnya. Saat itulah si Kupret beraksi dan langsung nyamperin si Yuen. Si Kupret sih niatnya nyerang, tapi giliran diserang balik. 아씨, 코피. Di malam harinya si Kupret kelihatan kerja lembur, tapi dia nggak konsen sama sekali karena pikirannya lagi-lagi menuju ke si Yuen. Hasratnya dia ke si Yuen udah nggak ketahan lagi guys. Akhirnya dia ninggalin kerjanya dan lari pulang buat nemuin si Yuen. Begitu si Kupret nyampe bersama ajian saktinya itu, mereka pun langsung bergenjot ria guys. Dan semenjak saat itu, si Kupret pun berhasil ngegenjot si Yuen setiap malam dan sesuka hatinya.